Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, indah pikiran Tuhan bagi kita. Ya, kalau di dalam dunia seringkali kita melihat orang menilai, tapi itu enggak semua benar. Tapi kalau Tuhan yang menilai hidup kita, itulah yang benar. Dan dari awal kita diciptakan oleh Tuhan, kita dipikirkan Tuhan hal yang indah. Sama seperti bapak terhadap anaknya, dia pasti memikirkan yang baik, yang indah untuk anaknya. Jadi kita akan mendengarkan di mana firman Tuhan mengatakan dari Mazmur 139 ayat 17. Indah bagiku segala kepikiranmu ya Allah. Bagaimana banyak, sangat jumlahnya banyak. Jumlahnya enggak terkira gitu. Jadi apa yang Tuhan buat itu, yakinlah bahwa ada selalu yang indah dalam hidup kita yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Dari awalnya diciptakan kita dalam kandungan ibu, Allah sudah memikirkan segala yang indah bagi kita dan dikatakan sangat besar jumlahnya. Seperti pasir dikatakan dalam ayat 18. Kalau pasir itu bagaimanapun gak terhitunglah. Tapi segenggam saja itu sudah 10.000. Jumlahnya satu genggam pasir itu. Dan kalau bandingkan bagaimana jumlah pikiran Allah yang indah bagi kita. Kita tidak pernah hanya melihat titik kekurangan kita, menjadi fokus kita, menjadi lemah, menjadi suatu kekecewaan dalam hidup kita. Karena banyak hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Jadi puji Tuhan. Dan saya melihat ini, di mana Tuhan memberikan kepada kita, gelap sama terang itu bagi Tuhan sama. Dan kita memang setelah diciptakan, itu baru kita harus lebih menyadari akan perbuatan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Kalau saya melihat itu, setelah dikatakan bagaikan di rahim ibu kita diciptakan, bahwa kita diubah di dalam rahim ibu kita. Jadi Tuhanlah yang mengubah hidup kita seperti apa. Tuhan membuat suatu rancangan yang indah dalam kepikirannya supaya inilah yang terlaksana juga dalam hidup kita, dalam hari-hari kita. Karena akan kita melihat dia pertama, aku memuji engkau dikatakan ayat 14. Karena aku terkarang atau kejadianku mulia dan ajaib. Ini membuat saya bagaimana saya membuat hidup secara positif, bagaimanapun keadaan di dunia sekitar kita, itu tidak bisa menggoyahkan iman kita, membuat kita lemah gitu. Karena dari kandungan saja sudah dibuat Tuhan dalam kemuliaan dan keajaiban. Jadi ada kemuliaan, ada keajaiban. Dan hal-hal yang dalam hidup kita, mari kita lihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya lah yang ada dalam hidup kita. Karena dari awalnya Adam dan Hawa itu diciptakan dalam peta dan teladan Allah. Gambar dan rupanya. Puji Tuhan, ini membuat kita ya menyadari hal ini bahwa Yesus juga lebih luar biasa lagi. Bagaimana dia dikatakan bahwa dia oleh Roh Kudus dikandung oleh Maria. Firman yang hidup itu menjelma jadi manusia nyata ke dalam dunia ini. Dan itulah yang juga kita harus sujudkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kemuliaan dan keajaiban itu akan selalu mengikuti kita. Dalam tindakan-tindakan kita, asal kita pegang firman itu. Bahkan tulang-tulang kita sudah terhitung. Itulah yang membentuk tinggi badan kita, besar badan kita dari tulang itu. Postur tubuh kita, itulah bentuknya. Jadi seperti apapun postur tubuh kita, Tuhan sudah mau membuat itu sesuai dengan kehendaknya, rencananya. Dia pikirannya yang indah menurut kehendaknya masing-masing dalam hidup kita. Jadi tulang-tulang kita sudah terhitung dalam hitungannya Tuhan, itulah keajaiban yang kedua. Jadi luar biasa kalau kita ada seperti sekarang ini. Itu adalah keajaiban dan penyataan kemuliaan Tuhan. Dan seringkali tertutupi oleh satu kekurangan gitu. Satu kelemahan kita. Tapi mari kita lihat bahwa semua itu tidak ada artinya dibanding dengan segala pikiran yang indah dan yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan kita. Dan juga yang ketiga, yaitu matamu sudah melihat aku selagi gumpalan, selagi bakal anak.
belum berupa, Tuhan sudah lihat. Segala perkara yang akan tersurat, tertulis dalam kitab-Mu juga. Tuhan sudah membuat suatu rancangan dalam kitab-Nya, sudah tertulis semua. Yang menjadikan fokus kita juga kepada Tuhan pribadi yang membentuk kita, dan pikirannya yang indah itu yang akan membuat kita juga melihat terus ke depan kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang punya pikiran-pikiran yang indah. Aku dalam pikiranmu, aku dalam tanganmu, aku dalam hatimu. Selalu itulah membuat kita bersemangat hidup ini. Yang kedua, yang membuat kita juga diberi wewenang sebagai anak-anak Allah. Wewenang ini juga, itu membuat kita menaklukkan alam, menaklukkan hal-hal yang melampaui kekuatan kita, melampaui alam pikiran kita yang terbatas. Pikiran kita terbatas, maka jangan mengandalkan pikiran kita. Karena kita tahu pikiran Tuhan itu yang lebih indah dalam kehidupan kita. Saya baca begini dalam Yohanes pasal pertama ayat 12. Ini adalah pernyataan bahwa kalau kita menerima Tuhan Yesus, Dia berikan kepada kita hak menjadi anak Allah. Dikatakan begini, tetapi seberapa banyak orang yang menerima Dia, kepada mereka itulah diberinya hak wewenang menjadi anak-anak Allah, yaitu kepada segala orang yang percaya akan namanya. Banyak akan perbuatan Tuhan. Oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerah-Nya, kita dimampukan untuk melihat melampaui kodrat kita manusia yang terbatas ini. Maka disinilah kita akan tetap di dalam sebagai anak Allah. Karena memang Dia diciptakan oleh firman itu. Dialah yang menciptakan, oleh Dialah semua sebetulnya ada apapun yang ada di muka bumi ini, di langit dan di sorga. Tapi Dia tidak menerima. Gak gitu. Jadi datang kepada umatnya, tetapi juga umatnya itu tidak menerima Dia. Dia menjadi orang yang sepertinya tertolak, tapi disinilah kita melihat. Tapi itulah pernyataan dalam Yohanes pasal 1:12 ini. Siapa yang menerima Dia diberi hak, diberi wewenang menjadi anak Allah. Puji Tuhan, karena kita sudah menerima Dia, yakinlah saudara diberi wewenang sebagai anak Allah untuk memberikan suatu kepastian. Saya melihat saat Roma pasal 5 ayat 17, oleh anugerah-Nya dan oleh karena kebenaran yang dianugerahkan kepada kita, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita membuat memerintah dalam hidup ini. Dosa kah itu, dunia kah itu, akan kuasa iblis tidak berkuasa dalam hidup kita, karena ada hal-hal yang ajaib dan mulia dalam hidup kita, apalagi kita sebagai anak Allah. Karena Yesus itu anak Allah, Dia mengalahkan iblis, dunia, dan apapun yang menggoda Dia bisa taklukkan semua. Yang terakhir ditulis dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang terakhir. Kira-kira begini dikatakan bahwa kita sebagai anak Allah, nanti biar kita diberi hati yang luas. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak malu gitu. Karena hidup ini adalah perjalanan. Di dalam dunia ini, ya kita hanya sementara. Tapi apakah kita bertemu muka nanti dengan Tuhan? Apakah luas hati kita? Apakah kita malu? Itu tergantung kita sekarang apa yang kita perbuat. Perbuatan kita itulah membuat keluasan hati, membuat berani kita bertemu muka dengan Tuhan, karena itulah yang kita rindukan. Sementara kita di dunia ini kan berjalan dengan iman. Jadi anak Allah, jadi kita harus menjalani iman sebagai anak Allah. Tadi dalam kemuliaan keajaiban, di pikiran Allah yang indah itu, kita juga harus jalani dengan iman. Tapi juga nanti bertemu muka dengan Tuhan, kita diberi hati yang luas, berani. Bukan karena perbaikan kita, tapi anugerahnya Tuhan yang sudah memberikan kita yang baik, maka itulah membuat kita mengerjakan yang baik itu. Keselamatan yang Tuhan berikan itu, kita kerjakan dengan takut dan gentar. Satu saat kita bertemu muka dengan Juru Selamat, maka saudara dan saya tidak akan takut, tidak perlu gentar. Justru itulah hari yang penuh dengan kesukaan. Itulah hari yang paling indah dalam pikiran Allah. Rencana penyelamatan itu sampai nanti pada puncaknya bertemu muka dengan Tuhan. Itulah hari yang lebih indah dipikirkan Tuhan tentang kita, keselamatan yang kekal. Puji Tuhan, mari kita berdoa saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersyukur Bapa. Kami memuji Engkau karena Engkau pikirkan yang indah bagi kami. Engkau menciptakan kami dalam kemuliaan dan keajaiban di kandungan ibu kami. Itulah membuat kami melihat kepada Tuhan yang selalu akan melihat bahwa apa yang Kau buat rancangkan itu indah bagi kami. Sebagai anak-anak-Mu juga itulah yang kami percaya diberi wewenang, hak menjadi anak Allah. Bahwa itu anugerah terbesar bagi kami, penyelamatan yang
Tuhan berikan sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dilayakkan. Sehingga kami boleh nanti satu saat waktunya kami boleh bertemu muka dengan Tuhan dengan hati yang luas. Berani menghadap Tuhan karena kami tahu bukan perbuatan baik kami. Tapi anugerah Allah memberikan kami Tuhan hidup, memberikan kami keselamatan. Sehingga keselamatan itu kami kerjakan dan kami boleh bertemu muka dengan Tuhan. Itulah hari yang paling indah yang membuat kami Tuhan Yesus kesenangan yang heran, kesenangan yang tidak berakhir. Itulah di dalam keruhan Yesus Kristus selalu hidup kami tengah dunia ini. Biar hidup kami menjadi berkat, menjadi alat di tangan Tuhan yang berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kuatkan anak-Mu Tuhan untuk tetap menjalani hidup ini keyakinan. Karena kami akan satu saat bertemu muka dengan Tuhan, Juru Selamat kami, yang menjadi kekasih jiwa kami dari sekarang sampai selamanya. Tidak akan pernah berubah Engkau dalam hidup kami. Karena kami mau tetap di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.